Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersilaturahim dan untuk beribadah dengan harapan mudah-mudahan niatan baik kita, ibadah kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, seperti biasa kajian hari Senin yang ketiga ini saya akan baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan saya coba mengaktualkan ini kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita ya, jamaah haji Indonesia ini mulai pada berangkat sejak tanggal 2 kemarin ya, bulan Mei ini. Oleh karena itu kita awali dengan doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang tua kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Saudara yang kami muliakan, satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini ada datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Sufyan. Lengkapnya hadis, wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatah bin nas nazara ila ghanamin qad dzubihat faqala man zabaha qabla salat falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyazbah ala smillahi, muttafaqun alaih. Bapak saudara yang kami muliakan, ini hadis muttafaqun alaih, salah satu hadis yang sahih, hadis yang otentik. Kemudian hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jundub ya, sahabat Jundub bin Sufyan. Jadi sahabat yang namanya Jundub bin Sufyan ceritanya begini. Beliau sahabat Jundub bin Sufyan suatu saat ini ya, sholat Idul Adha. Nah, ini tanda kutip nih, penting ini. Jadi beliau suatu saat sholat Idul Adha bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian falamma qada sholatahu binas nazara ila ghanamin qad zubihat. Sahabat Jundub yang tadi cerita bahwa beliau suatu saat sholat Idul Adha bersama Nabi. Selesai sholat Idul Adha, beliau ini Jundub bersama Nabi melihat ada seekor, kalau saya nyebutnya kambing aja udah ya, mau kambing mau domba sama aja, melihat seekor kambing yang udah disembelih. Jadi sahabat Nabi cerita bahwa beliau setelah sholat Idul Adha itu bersama Nabi melihat ada seekor kambing yang udah disembelih. Artinya ketika melihat seekor kambing udah disembelih, pasti disembelihnya sebelum sholat Id gitu. Makanya ketika melihat ada seekor kambing yang udah disembelih dan diyakini penyembelihannya itu sebelum sholat Id, makanya kata Nabi begini, man zabah qabla sholat falyazbah syatan makanaha. Diartikan, ini kesimpulan pertama nih, bahwa yang namanya hewan korban itu bagi yang berkorban akan mendapat pahala korban kalau disembelihnya setelah sholat Idul Adha gitu. Berarti kalau ada hewan disembelih, apapun itu hewan, mau saya sebut domba tadi atau kambing atau mungkin sapi kali atau onta atau kerbau, diniatin untuk korban tapi disembelihnya sebelum sholat Idul Adha, itu tidak mendapat pahala korban. Kenapa? Karena penyesuaian secara fikihnya yang namanya hewan korban itu kalau disembelihnya setelah sholat Id. Berarti kalau sebelum sholat Id disembelih tapi diniatin buat korban, itu nggak ada pahala korbannya.
Ya lagi kalau nyembelih hewan sebelum sholat id, kalau bahasa saya mengatakan giro itu, mengatakan semangat ya. Makanya yang statusnya hewan itu akan menjadi hewan korban dan pahala yang berkorban itu sangat banyak, itu kalau disembelihnya setelah sholat id ya. Karena gini bapak-bapak saudara-saudara, salah satu ayat kan jelas tegas, fasholli li rabbika wanhar. Intinya sholatlah, setelah sholat baru wanhar, sembelihlah hewan. Ini ayat secara khusus, secara spesifik memang untuk yang disebut namanya menyembelih diniatkan untuk korban. Maka redaksionalnya sholat dulu baru menyembelih hewan. Dan di sini korelasinya nyambung ya, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau hewan disembelih yang diniatkan untuk korban itu akan mendapat pahala korban itu kalau disembelihnya setelah sholat id. Kenapa kok ada beda? Jelas bedanya jauh dan banyak. Kalau pahala korban kata Nabi bikulli sya'ratin hasanah. Kalau pahala korban itu setiap bulu hewan itu satu pahala atau satu kebaikan. Makanya tadi saya bilang kan banyak banget. Ya hampir bahasa saya nih ya, saking banyaknya siapapun kita enggak ada yang sanggup menghitung bulu hewan. Alias di sini adalah kambing gitu. Dari sini kesimpulan pertama, hewan itu kalau disembelih diniatkan untuk korban kalau disembelihnya sekali lagi setelah sholat id, yang pahalanya beda banget. Kalau pahala untuk berkorban bikulli sya'ratin hasanah kata Nabi, itu saking banyaknya artinya satu bulu hewan itu satu pahala. Tapi kalau ini tanda kutip nih, disembelihnya sebelum sholat idul adha, maka statusnya adalah sedekah biasa. Kata-kata sedekah biasa saya coba analogin gini, saya coba kiasin istilah usul fikih. Kita ini kemarin waktu selesai puasa Ramadan ada kewajiban namanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu maksimal dikeluarkan adalah sholat id atau idul fitri. Makanya kalau ada orang mengeluarkan 3,5 liter beras atau 2,5 kilo beras, diniatin zakat fitrah, tapi mengeluarkannya setelah sholat idul fitri, itu bukan zakat fitrah, itu sedekah biasa. Itu yang disebut namanya, ada namanya zakat fitrah, ada namanya hewan korban, dan pahalanya itu jadi pahala korban, itu kaitannya erat dengan waktu. Nah itu kesimpulan pertama. Berarti yang namanya hewan korban itu akan distatuskan hewan korban kalau disembelihnya sekali lagi setelah sholat idul adha. Yang kedua, bapak-bapak saudara-saudara, kesimpulannya kata Nabi falyazbah syatan makanaha. Begini memahaminya, ini secara spesifik banget, secara khusus banget. Yang namanya hewan korban itu dalam segi fisik hewan itu minimal kambing. Yang kata-kata kambing atau domba itu 1 ekor kambing untuk 1 orang gitu. Berarti kalau kebetulan, saya nyebutnya kebetulan ini, ada suami istri ingin korban, maka dia menyiapkan 2 ekor kambing. Kalau dia berlima berarti menyiapkan 5 ekor kambing. Kalau bertujuh menyiapkan 7 ekor kambing. Nah kalau sudah 7 ini, andai kata mau diganti 1 ekor sapi boleh, 1 ekor kerbau boleh, mungkin nih 1 ekor onta juga boleh. Kenapa saya bilang onta yang terakhir? Sebab di Indonesia nggak umum ada orang istilahnya berkorban itu dengan menyembelih onta. Satu sisi emang jarang, kedua mahal gitu ya. Tapi kalau di negara Arab malah umum ya. Itu namanya kias ya, analogi secara fikih. Berarti kalau setiap 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang saja gitu. Maksudnya nggak bisa 1 ekor kambing buat sekeluarga, nggak bisa ya. Apalagi kalau semasyarakat nggak bisa. Tetap berlaku untuk 1 orang, tapi kalau 1 keluarga 5 orang, dia motong 1 ekor kambing aja, itu 1 ekor kambing untuk 1 nama. Nah 1 keluarga itu meskipun yang lain enggak berkorban, tapi ada nilai keberkahannya. Kenapa? Sebab di antara keluarganya masih ada yang mau dan sanggup untuk berkorban. Itu salah satu hikmatnya tuh. Jadi kalau 1 keluarga belum bisa semuanya berkorban, tapi kalau ada anggota keluarganya berkorban, itu sangat indah ya. Bahasanya tadi wis jeneng Jawa ngalap berkah ya, mencari keberkahan seperti itu.
Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, yang kedua ya, intinya jadi hewan korban itu minimal adalah ya seekor kambing, dan satu ekor kambing itu untuk satu orang. Kenapa saya bilang minimal hewan itu dalam bentuk kambing? Maksud saya begini, andai kata orang besok pengen berkorban, tapi ayam meskipun 10 ekor ayam nggak akan menjadi hewan korban. Jangankan 10, 50 ayam juga enggak. Nah, itu yang disebut namanya tadi, seminimalnya hewan yang bisa distatuskan hewan korban itu adalah kambing. Tinggal masalah jenisnya atau namanya itu relatif ya, beda-beda. Baik, yang ketiga, ini yang terakhir ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, kesimpulan hadis di sini begini. Kata Nabi, "Waman lam yakun zabaha falyazbah alas millah." Kalau yang pertama tadi kaitan masalah waktu penyembelihan, dia akan status menjadi hewan korban kalau disembelih setelah sholat id. Yang kedua, hewan itu yang namanya minimal untuk dijadikan korban itu adalah kambing, dan satu kambing itu untuk satu orang. Yang ketiga, ini status penyembelihnya. Nah, ini saya bilang penting nih, dan sangat penting ya. Jadi penyembelih atau dalam bahasa Arab namanya adzabih, orang yang menyembelih itu minimal orang yang ahli ibadah. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ini sekarang nih, kayak kita nih, pada waktu-waktu ini, kadang kita makan di restoran, di warung makan gitu, kita makan ayam, kita makan daging sapi, makan daging kerbau, atau mungkin daging kambing dan sebagainya. Kan bisa jadi kita nggak tahu siapa yang menyembelih, entah itu orang Islam, apa itu non Muslim, tapi tetap kalau status halalnya halal. Jangankan orang Islam, non Muslim pun menyembelih hewan untuk dikonsumsi halal. Tapi ini bahasa saya nih, kalau untuk penyembelih hewan korban itu minimal Muslim dan ahli ibadah. Maka indahnya tadi, sebelum menyembelih hewan korban, pas soli dulu, sholat dulu. Nauzubillah nih, saya bilang nauzubillah nih, ini harus wanti-wanti, hati-hati. Jangan penyembelih hewan korban, maaf nih bahasa saya, orang yang enggak rajin ibadah. Sholat enggak, puasa Ramadan enggak, pokoknya enggak ibadah. Itu yang dikhawatirkan. Makanya umumnya nih di masyarakat, saya bilang di masyarakat ya, di mana aja, bahkan di seluruh dunia, saya bilang masyarakat seluruh dunia, itu penyembelih hewan korban Muslim dan musolli, orang Islam dan yang rajin ibadah. Yang minimal rajin ibadah itu yang sholat. Makanya pas soli di situ maksudnya. Jangan karena cakap aja menyembelihnya, jangan karena jago aja menyembelihnya, jangan karena bisa aja menyembelihnya, akan tapi harus musolli. Tapi dalam waktu bersamaan juga, memang aslinya ya, orang yang berkorban itu yang afdol dia sendiri yang menyembelih. Tapi kalau dia cakap, kalau dia bisa, kalau dia nggak bisa, diserahkan kepada orang yang mampu dan biasa. Nah, ini maksud saya sebagai perhatian aja buat kita semua, ya terutama buat panitia ada nih, di mana-mana, di masjid, di musola, atau mungkin di yayasan, khusus untuk penyembelih hewan korban itu harus yang cakap, bisa, ya pandailah, dan musolli ya, orang yang ibadah gitu. Jangan karena ada tukang, jangan karena ada profesi ini biasa menyembelih. Mungkin kalau bahasa umumnya apa? Jagal ya. Orang jagal itu kan jago-jago menyembelih. Enggak apa-apa, mereka kita suruh, kita minta, tapi harus yang musolli, yang ibadah gitu. Karena akan pengaruh kepada status ya, kualitas atau mutu ya, nilai ibadah itu sendiri gitu ya. Saya coba analogi ini. Kayak zakat ya. Zakat itu diberikan kepada orang Islam aja. Enggak boleh zakat termasuk zakat fitrah diberikan kepada non muslim. Bukan berarti kita enggak boleh peduli kepada non muslim. Ini bahasanya ada waktu-waktunya. Kalau sedekah kita berikan kepada non muslim boleh, apalagi kepada orang Islam. Tapi kalau zakat harus kepada orang Islam aja. Nah, kaitannya tadi, ketika menyembelih hewan untuk dikonsumsi, siapapun yang menyembelih boleh, termasuk non muslim. Tapi lempengan untuk hewan korban yang menyembelih itu bahasa Nabi alas millahi, dan ayat tadi pas soli diartikan muslim dan musolli. Sekali lagi, itu akan pengaruh kepada nilai pahala korban itu sendiri. Itulah
kesimpulan yang ketiga bahwa Bapak saudara-saudara, berarti khusus ini untuk penyembelihnya ya, az-zabih itu untuk hewan korban ya seminimal bahasa saya tadi ya, minimal itu ya adalah muslim dan musolli. Kalau masalah cakap ya secara umum udah bisa ya. Inilah yang perlu saya ungkapkan, 3 hal atau 3 kesimpulan dari hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah korban gitu ya. Mungkin sementara ada yang ingin bertanya secara umum, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari Bapak-bapak, saudara-saudara. Mungkin kalau memang tidak ada, saya langsung aja ini. Jadi intinya hadis di sini dipakai dalil oleh para ulama bahwa kesimpulan pertama, hewan korban itu harus. Jadi bukannya sunnah lagi nih ya, wajib akan menjadi hewan korban kalau disembelihnya sekali lagi setelah sholat Id al-Adha. Nah, yang kedua, kesepakatan ulama, ya termasuk kita ini ya, kesepakatan umat Islam. Jadi kalau menyembelih hewan korban itu akan distatuskan hewan korban itu seminimalnya adalah kambing, gitu. Seminimalnya adalah kambing. Berarti hewan yang tadi saya sebutin, entah itu ayam, entah itu bebek ya, atau soang dan sebagainya, angsa ya, meskipun banyak banget jumlahnya, itu tidak akan menjadi status hewan korban. Yang ketiga, khusus penyembelih ya, harus yang muslim dan musolli. Dengan demikian mudah-mudahan orang yang berkorban mendapatkan nilai pahala yang sangat besar, dan kita andai kata nih bahasa saya tanda kutip belum mampu berkorban, tapi insya Allah itu menjadi ya pemahaman tersendiri buat kita, sehingga di lain waktu kita termasuk orang yang mampu untuk berkorban sehingga mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk tambah berkahnya kajian kita tutup dengan doa, kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma 'aina 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika daum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.